Setiap kali datang ke kedai ini, aku selalu lihat anakmu itu bekerja keras membantumu. Wah, kamu pasti bangga sekali ya? Oh iya, anakku itu benar-benar membuatku sangat bahagia. Dan itu juga karena kebijaksanaan Raja Sulaiman yang begitu besar. Kok kamu malah memuji raja? Kan kita sedang bicara tentang anakmu. Apa hubungannya dengan raja? Nah, begini ceritanya. Ketika suatu malam beberapa tahun yang lalu, Allah menampakkan diri kepada raja dalam mimpi dan bertanya apa yang raja inginkan. Ya Allah, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, padahal aku ini masih muda belia. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat yang terpilih. Sebab itu karuniakanlah kepada hamba-Mu ini hati yang bijaksana untuk memerintah umat-Mu, sehingga aku dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Allah senang dengan permintaan Raja Sulaiman. Allah memberitahu karena Sulaiman meminta kemampuan untuk bersikap bijaksana, bukan umur yang panjang, kekayaan atau kemenangan atas musuhnya, maka Allah akan mengabulkan permintaannya dan memberinya pikiran bijak yang lebih tinggi dari orang lain. Allah juga berkata akan tetap memberi Sulaiman apa yang tidak diminta, kekayaan dan kehormatan, sehingga dia akan menjadi raja yang hebat pada masanya. Ia pergi ke Yerusalem, lalu berdiri di depan tabut loh hukum Tuhan. Dipersembahkannya kurban-kurban bakaran serta kurban perdamaian, lalu diadakannya perjamuan bagi semua pegawainya. Suatu kali, 2 orang perempuan sundal datang menghadap raja, lalu berdiri di hadapannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, hamba dan perempuan ini tinggal serumah. Beberapa waktu yang lalu, hamba melahirkan dan saat itu dia ada di rumah. 3 hari setelah hamba melahirkan, perempuan ini pun melahirkan. Pada malam hari, anak dari perempuan ini mati sebab tertindih olehnya. Lalu tengah malam perempuan ini bangun dan mengambil anak hamba dari sisi hamba, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anak hamba di pangkuannya, lalu dibaringkan anaknya yang mati itu di pangkuan hamba. Ketika hamba bangun pada pagi hari untuk menyusui anak hamba, ternyata ia sudah tak bernyawa. Akan tetapi setelah hamba mengamati-ngamatinya pada pagi itu, tampak bahwa ia bukan anak yang hamba lahirkan." Tidak, yang mati itu anakmu dan yang hidup itu anakku. "Tidak, yang mati itu anakmu dan yang hidup itu adalah anakku." Ambilkan aku sebilah pedang. Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikan separuh kepada yang satu dan separuh lagi kepada yang lain. Maka terdorong oleh rasa iba terhadap anaknya, ibu dari anak yang masih hidup itu berkata kepada raja, "Ya tuanku, berikanlah anak yang hidup itu kepadanya. Jangan sekali-kali tuanku membunuhnya." Ya, supaya tidak menjadi milikku ataupun milikmu, aku setuju. Penggal sajalah. Hentikan, berikanlah kepadanya anak yang hidup itu. Jangan sekali-kali dibunuh. Dialah ibunya. Ketika semua orang Israel mendengar keputusan yang diberikan raja perihal perkara itu, seganlah mereka kepada raja, karena mereka melihat bahwa hikmat Allah ada padanya untuk menegakkan keadilan. Aku sudah pernah dengar ini, cerita tentang kebijaksanaan Raja Sulaiman. Tapi aku ragu itu benar-benar terjadi. Aku pikir cerita ini dibuat hanya untuk memuji sang raja. Tidak, aku jamin itu adalah kisah nyata. Karena akulah wanita yang hampir kehilangan anak yang ada di dalam cerita tadi. Karena kebijaksanaan Raja Sulaimanlah yang menyelamatkan anakku, yang saat ini sedang bekerja di hadapan kita. Tanpa Raja Sulaiman, putraku tidak akan pernah ada. Sungguh tidak kusangka kamu adalah wanita di cerita itu. Inikah anakmu yang sedang bekerja itu? Dimuliakanlah Allah yang sudah memberkahi raja dengan kebijaksanaan. Sekarang aku mengerti dan semakin percaya bahwa Allah adalah sumber segala hikmat. Aku ingin meminta hikmat dari Allah.